akan menjadi pagelaran non-stop sampai malam harinya, yaitu pada malam Rabu mulai sekitar jam 19.30 juga di Stadion Delta akan ada pagelaran musik yang nanti akan tampil teman-teman dari Slang, Mas Bim, Mas Ridho dan lain-lain. Ya, ada Bang Haji Roma Irama dan lain-lain. Ada Mas Topati, nah, ada Mahir Zain. Mas Topati ini yang menggubah lagu Satu Abad Nahdlatul Ulama yang syairnya digubah oleh Kiai Ahmad Mustafa Bisri dan lagunya digubah oleh Mas Topati. Ini lagunya luar biasa indah, luar biasa menyentuh, dan kami beri judul Mas Topati lagunya ini nanti kalau dibuat single rekaman kita beri judul Merawat Jagat Membangun Peradaban. Nah, ini semua kita maksudkan, dan ini baru pertama kali Nahdlatul Ulama membuat acara dan dengan sengaja mendorong. Tantangan lagi buat saya, 12.000 udah gitu, ini ada ceritanya. Saya udah 2 minggu sebelumnya udah berlatih terus. Tapi yang uniknya Pak di sini, teman-teman media, ini dari 9 kabupaten. Memang ini komandonya kuat sekali, NU ya. Jadi saya udah mikir dengan pelatih, saya dibantu oleh 12 pelatih. Nggak mungkin ya 12.000 saya ngelatih sendiri, mau cerot nanti. Ada 12 pelatih tim saya. Jadi ini menunggu 9 kabupaten untuk bisa bergabung serentak. Kita sudah berlatih di Stadion Delta Sidoarjo. Yang uniknya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misal kayak Asian Games, saya dapat kepercayaan untuk melatih para pelajar SMA dan ada yang amatir, ada juga yang profesional. Tapi dasarnya mereka penari, walaupun amatir dan ada juga profesional. Dan anak-anak SMA yang dimana juga mereka tidak semuanya penari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ucapkan selamat 100 tahun Nahdlatul Ulama. Ini organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Saya bangga saya dipercaya oleh Nahdlatul Ulama di sini untuk ikut berperan dalam perayaannya gitu. Dan ini adalah suatu yang istimewa sekali buat saya, bahwa musik simfonik atau orkestra itu kan biasanya dianggap di luar tradisi Islami ya. Padahal yang namanya kesenian itu tidak ada agama. Seperti pohon cemara sebenarnya nggak ada agama, nggak punya agama. Biola juga nggak punya agama. Tapi kenapa dimiliki dan digunakan oleh agama lain, misalnya kenapa hal yang baik tidak kita gunakan juga untuk berbagai manfaat gitu ya, saya pikir. Nah, pucuk di Cinta Ulam tiba, saya terheran-heran dan merinding saya waktu itu berkaca-kaca begitu dihubungi oleh Dani Pete, saya diminta untuk hubungi Mas Adi gitu. Saya hampir nggak percaya gitu. Saya luar biasa seumur hidup ini saya baru kali ini gitu. Saya selalu mengagumi Nahdlatul Ulama ini, NU ini sejak terus terang sejak ada pergolakan politik dalam negeri tempo hari. Saya pikir di mana Indonesia tiba-tiba saya lihat ada menghadapi perpecahan gitu yang menggunakan agama gitu, di mana agama jadi politisasi agama itu gitu. Dan disitulah saya melihat bahwa NU yang terdepan pasang badan untuk membela NKRI. Di situ saya jatuh cinta pada NU. Dan apalagi tadi kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Gus Yahya, bagaimana seni budaya itu harus dipakai juga untuk kendaraan ajaran Islam, di mana ajaran Islam kan itu bukan sesuatu yang kaku, itu sesuatu yang sebenarnya harus dibuat relevan dengan tiap zaman, dan yang bisa bikin relevan itu yaitu seni budaya
Dan NU memanfaatkan seni budaya seperti arahan tadi Gus Yahya itu luar biasa. Saya salut, saya hormat sekali dengan strategi itu. Terima kasih atas kepercayaannya, suatu kehormatan buat saya. Ya, nanti di sana di perayaan itu nanti kami hadir dengan puluhan orkestra, ada 100 ya. Terus belum lagi paduan suara juga ada berapa ratus, nggak tahu. Itu luar biasa. Ini satu pengalaman buat saya yang mungkin pengalaman terbesar ya. Dan terima kasih Nahdlatul Ulama untuk kepercayaannya. Single tentang Yel-Yel 1 abad Nahdlatul Ulama untuk menyemangati ulama bergerak dalam cinta dan damai. Ya. Insya Allah. Oh ya, buat slankers yang mau hadir, kalau bisa pada pakai baju putih semua ya. Ya. Jadi kalau bisa pakai peci juga lebih bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya banyak hari. Oh banyak hari. Seminggu atau lebih dari seminggu atau kurang dari seminggu nih? Lebih dari seminggu. Oke. Kak Yasmin asalnya dari mana Kak? Banyuwangi. Banyuwangi. Perasaannya waktu mengikuti lomba gimana nih Kak? Ya senang. Oke. Senang, agak deg-degan juga nggak nih kayak kamu juga? Agak deg-degan juga ya. Oke. Gratis. Mensukseskan itu, yang pertama kami tentu memberdayakan amal usaha yang ada di Kabupaten Sidoarjo, ya, yang notabene menjadi tempat dilaksanakannya resepsi puncak ya 1 abad Nahdlatul Ulama ini. Sementara itu, pimpinan cabang Muhammadiyah Sidoarjo Jawa Timur juga telah menyiapkan 3 ruangan di kampus Universitas Muhammadiyah dan SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Ruangan ini dapat dipakai 2.000 peserta harlah beserta segala fasilitas, diantaranya 45 kamar mandi. Di samping itu, pengurus daerah Muhammadiyah Sidoarjo mengerahkan sedikitnya 100 petugas lengkap dengan tim medis dan ambulans dari seluruh rumah sakit di bawah naungan Muhammadiyah Jawa Timur. Untuk peserta dari luar daerah juga telah dipersiapkan dengan parkir yang luas dan dapat dipakai lebih dari 100 kendaraan besar dan kecil. Pengurus daerah Muhammadiyah Sidoarjo mengaku segala fasilitas yang dapat dinikmati ini gratis. Hal ini adalah sebagai bentuk persaudaraan dan toleransi yang terjalin baik selama ini. Kita punya tempat parkir kalau di kompleks ini 110 bis dan kendaraan lain. Kemudian kalau tempat istirahat 2.000, sebenarnya lebih dari itu cukup, tapi kita sediakan 2.000 di tempat istirahat untuk peserta, transportasi dan 55 toilet. Khusus untuk besok atau perayaan puncak harlah 1 abad NU, pengurus daerah Muhammadiyah Sidoarjo telah menyiapkan 4.000 porsi bakso yang juga dapat dinikmati gratis bagi peserta.
Tim Liputan CNN Indonesia. Bagiannya itu turunnya harinya di itu loh. Dan ini macetnya betul-betul parah banget ya, sampai nggak bisa jalan. Ini jalan sangat pelan sekali. Ini kalau dur memang ada planning untuk keluar, lebih baik lewat ini aja, lewat jalan biasa aja, jangan lewat tol. Lewat tol mau macetnya parah banget. Kalau di jalan normal, dur akan dilewatkan ke arah Lingkar Timur. Lingkar Timur itu juga macet banget. Tapi untuk Sidoarjo Kota lengang. Hanya saja di sekitaran area mulai Buburan, Jembatan Layang Jenggolo itu, Jembatan Layang Jenggolo sampai ke area Gor itu udah parah itu juga macet banget. Jadi memang hari ini Harlah NU yang ke-100 ataupun juga 1 abad NU berbakti untuk negeri, benar-benar antusias dari warga itu luar biasa. Dari luar pulau, luar kota, bahkan luar negeri juga ada. Beberapa kali bertemu ya dengan orang luar negeri. Ini juga rencananya ada maharsian juga ya ternyata ya sini. Oke, jadi aku pengen memperlihatkan loh. Kita masuk stadion Gelora Delta Sidoarjo. Kok ada nom-nom ngono ae, kudanan ngono tok ae. Syuting apa? Waran, kalau mau sesen tuwek-tuwek iki lho. Masuk. Viral, ban sesepuh usia 71 tahun dengan semangat darah. Saya hanya ingin pesan, demi NU ini 1 abad, sesuatu yang bersejarah. Jadi saya berharap untuk para sahabat, ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adikku yang tercinta, kita harus punya nawaitu, niat yang baik. Tentunya demi semuanya, demi bangsa Indonesia, demi NKRI, khususnya untuk NU.
Rekayasa koreografi 12.000 Banser NU. Yel-yel untuk Presiden tercinta Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah lagi untuk Banser Nahdlatul Ulama.
Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus Mustasyar PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri, yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, yang saya hormati Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, yang saya hormati Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Bapak Kiai Haji Miftahul Ahyar, beserta seluruh jajaran Suriah, yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Bapak Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf, beserta seluruh jajaran PBNU, yang saya hormati para kiai, para masyayikh, para alim ulama, yang saya hormati para menteri, Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, yang saya hormati keluarga besar Nahdlatul Ulama, para Nahdiyin, yang saya hormati, selamat pagi Muslimah NU, yang saya hormati Fatahit NU, selamat pagi. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Banser Nahdlatul Ulama, selamat pagi, siap. Hadirin dan undangan yang berbahagia. Yang saya hormati keluarga besar Pagar Nusa, selamat pagi. Yang saya hormati keluarga besar Ansor, GP Ansor, selamat pagi. Yang saya hormati keluarga besar Esjari. Ada yang belum? Tadi saya kagum betul. Drum bandnya Banser. Tadi yang dibawakan We Will Rock You. Itu biasa yang dinyanyikan oleh Freddie Mercury dari Queen. Sekarang Banser sudah senang Queen. Bapak Ibu sekalian, panas. Panasnya pagi hari ini adalah panas yang sehat. Karena vitamin D
bagus untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi panas yang sehat. Pertama-tama atas nama rakyat Indonesia, saya mengucapkan takniah dan syukur, mengucapkan tasyakur, terima kasih dan bersyukur atas peran NU untuk bangsa dan negara. Selama 1 abad, NU telah memberikan warna yang luar biasa untuk Ibu Pertiwi Indonesia. Keislaman dan keindonesiaan, keislaman dan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, serta kerukunan dalam keberagaman. Para kiai, hadirin yang saya hormati, memasuki abad kedua, insya Allah NU akan tumbuh semakin kokoh, menjadi teladan dalam keberislaman yang moderat, memberikan contoh hidup adab Islam yang baik, menjunjung akhlakul karimah dan adat ketimuran, tata krama, unggah-ungguh, etika yang baik dan adab yang baik, dan menjaga toleransi, menjaga persatuan, menjaga kegotong royongan, serta terus mengikuti perkembangan zaman. Sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, NU layak berkontribusi untuk masyarakat internasional. Dan pemerintah sangat menghargai upaya PBNU untuk ikut membangun peradaban dunia yang lebih baik dan lebih mulia. Sebagai organisasi Islam yang mengakar kuat di masyarakat, NU telah menjaga ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan, dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi hantaman gerakan-gerakan radikal, termasuk menjaga diri dari politik identitas dan ekstremisme. Para kiai dan hadirin yang saya hormati, di tengah gelombang perubahan, NU harus terdepan dalam membaca gerak zaman, membaca perkembangan teknologi dan transformasi ekonomi, dan menjaga tatanan sosial yang adil dan beradab. Saya berharap lembaga pendidikan di NU agar mempersiapkan Nahdien muda yang menguasai iptek terbaru, menguasai teknologi digital yang berkembang pesat dan mampu menjadi profesional-profesional yang unggul. Selain itu, saya juga berharap agar NU merangkul dan memberi perhatian serius kepada generasi muda agar tetap mengakar kuat kepada tradisi dan adab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan terus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga momentum abad kedua NU ini menjadi penanda kebangkitan baru NU, memperkokoh keislaman dan keindonesiaan, meningkatkan kesejahteraan umat, serta membangun masa depan Indonesia yang maju dan bermartabat. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi saya membuka resepsi puncak 1 abad Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'lan Nahdlatul Ulama Al-Mi'awi. Tekad 1 abad Nahdlatul Ulama. Tu'taqadu Nahdlatul Ulama
anna tatwir ru'yatin jadidah qadirah ala an tahilla mahallat tatallu'il mu'assin mundu zamanin tawil amrun jawhariyun fi ahmadiyatihi bin nisbati ila rakha'il muslimin wa huwa at-tatallu'u al-mutajadhiru fil fiqh ila tauhidil muslimin abral alam fi daulatin alamiyatin wahidah au khilafah. Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa pandangan lama yang berakar pada tradisi fikih klasik, yaitu adanya cita-cita untuk menyatukan seluruh umat Islam di bawah naungan tunggal sedunia atau negara khilafah, harus digantikan dengan visi baru demi mewujudkan kemaslahatan umat. Laisa mujdiyan wala minal maghrubi fi i'adatu iqamati khilafatin alamiyatin min sya'niha tauhidul muslimin abral alam muqabil ghairal muslimin. Satakun muhawalatu fi'li dhalikal amr ala nahwin hatmiyin karisiyah wa naqidah li maqasidis syariah ay hifdzuddin wa hifdzun nafs wa hifdzul aql wa hifdzul irdi wa hifdzul mal kama barhanat ad-daulatul islamiyah fil Iraq wa Suriya ala dzalikal amri muakharan. Cita-cita mendirikan kembali negara khilafah yang dianggap dapat menyatukan umat Islam sedunia, namun dalam hubungan yang berhadap-hadapan dengan non-muslim, bukanlah hal yang pantas diusahakan dan dijadikan sebagai sebuah aspirasi. Sebagaimana terbukti akhir-akhir ini melalui upaya mendirikan negara ISIS, usaha semacam ini niscaya akan berakhir dalam kekacauan dan justru berlawanan dengan tujuan-tujuan pokok agama atau maqasidus syariah yang tergambar dalam 5 prinsip: menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga akal, menjaga keluarga, dan menjaga harta. Fi haqiqatil amr juhudu i'adati iqamatil khilafah muta'aridatun ala nahwin mubashir ma'a maqasidis syariah yarji'u dhalika ila kauni mithli hadzal juhd bi tabi'atihi muz'ilan lil istiqrar wa haddaman lin nizamil ijtima'i was siyasi. Alawatan ala dhalik idza kanatil juhud aniyah jajikah faman mabin sya'ni misliha istidba'u tafakkuki daulatil wataniyah wa khudusi sura'in anifin yabtali'u aghlaba biqa'il alam kama yuthbitu tarikh fawdal harb yusahibuha ala nahwin hatmiyin dimar wasi'ul mada lil muassasatid diniyah wa duril ibadah wan nafs wal aql wal a'rad wal mal. Dalam kenyataannya, usaha-usaha untuk mendirikan kembali negara khilafah nyata-nyata bertabrakan dengan tujuan-tujuan pokok agama tersebut. Ini dikarenakan usaha semacam ini akan menimbulkan ketidakstabilan dan merusak keteraturan sosial politik. Lebih dari itu, jikapun akhirnya berhasil, usaha-usaha ini juga akan menyebabkan runtuhnya sistem negara bangsa, serta menyebabkan konflik berbau kekerasan yang akan menimpa sebagian besar wilayah di dunia. Sejarah menunjukkan kekacauan karena perang pada akhirnya akan selalu didampingi dengan penghancuran yang luas atas rumah ibadah, hilangnya nyawa manusia, hancurnya akhlak, keluarga, dan harta benda. Wifqa ru'yati Nahdlatul Ulama tatamassalul wasilatul ansab wal aktsar fa'aliyatan lita'zizi rakha'il ummatil islamiyyati fi ta'hudi rakha'i kulli insaniyati fil ri'ayah al muslimin wa ghairil muslimin ala haddi sawa walil ikrari bil ukhuwatil bashariyah. Dalam pandangan Nahdlatul Ulama, cara yang paling tepat dan manjur untuk mewujudkan kemaslahatan umat Islam sedunia, al-ummah al-islamiyah, adalah dengan memperkuat kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh umat manusia, baik muslim atau non-muslim, serta mengakui adanya persaudaraan seluruh manusia, anak cucu Adam, ukhuwah basariyah. Bil fi'li laisa mitsaqul umamil muttahidah wa munazzamatul umamil muttahidah min ahlil kamal wa bil fi'li yabqa kilahuma mushkilan hatta yaumina hadza wa ala raghmi min dhalik
qusida min mitsaqil umamil muttahida innahal halatul mudammira lil harb wa tawakhus alladzaini mayyaza al alaqat ad-dawliyah alam tidadi tarikhil insani min sama qad yakunu mitsaqul umam al muttahida wa qad tukawwin munazzamatul umam al muttahida aqwa asasin mutahin yutawwaru alaihi fikhun jadid min ajli mustaqbalin silmiyin wa munsajimin lil hadaratil insaniyah. Perserikatan bangsa-bangsa berikut piagamnya memanglah tidak sempurna dan harus diakui masih mengandung masalah hingga saat ini. Namun demikian, piagam PBB itu dimaksudkan sejak awal sebagai upaya untuk mengakhiri perang yang amat merusak dan praktek-praktek biadab yang mencirikan hubungan internasional sepanjang sejarah manusia. Karena itu, piagam PBB dan PBB itu sendiri bisa menjadi dasar yang paling kokoh dan yang tersedia untuk mengembangkan fikih baru guna menegakkan masa depan peradaban manusia yang damai dan harmonis. Badalan min at-tatallu'i was-sa'i ila tauhidi sukanil alamil muslimin fi daulatin wahdiyah aw khilafah tunasidu nahdatul ulama al-muslimin litaban ru'yatan jadida wa tadbir khitabin jadid yata'allaqu bil fiqh wa huwa al-amru alladhi sayamna'u tahwil al-hawiyya ila silahis siyasi wal hadd min intisharil karahiyatil jimaiyah wa ta'zizin tadamun wal ihtiram bainan nas wa thaqafah wa umamil alamil mutaaddidah wa ta'zizin bisaki nizamil alami adil mutajanis bihaq yata'assasu ala ihtiramil huquqi wal karamah al mutasawiyah likulli insan satuaddi hadhihi ru'ya ila tahqiq maqasidis syariah. Daripada bercita-cita dan berusaha untuk menyatu padukan seluruh umat Islam dalam negara tunggal sedunia, yaitu negara khilafah, Nahdlatul Ulama memilih jalan lain. Mengajak umat Islam untuk menempuh visi baru, mengembangkan wacana baru tentang fikih, yaitu fikih yang akan dapat mencegah eksploitasi atas identitas, menangkal penyebaran kebencian antar golongan, mendukung solidaritas, dan saling menghargai perbedaan di antara manusia, budaya, dan bangsa-bangsa di dunia. Serta mendukung lahirnya tatanan dunia yang sungguh-sungguh adil dan harmonis. Tatanan yang didasarkan pada penghargaan atas hak-hak yang setara, serta martabat setiap umat manusia. Visi seperti inilah yang justru akan mampu mewujudkan tujuan-tujuan pokok syariah. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabhan. واجعل القرآن من قلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولقلوبنا محصا وعن النار مخلصا اللهم هب Ambulans Satpam mensukseskan itu, yang pertama kami tentu memberdayakan amal usaha yang ada di Kabupaten Sidoarjo, ya, yang notabene menjadi tempat dilaksanakannya resepsi puncak ya 1 abad Nahdlatul Ulama ini.
Sementara itu, pimpinan cabang Muhammadiyah Sidoarjo Jawa Timur juga telah menyiapkan 3 ruangan di kampus Universitas Muhammadiyah dan SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Ruangan ini dapat dipakai 2.000 peserta harlah beserta segala fasilitas, diantaranya 45 kamar mandi. Di samping itu, pengurus daerah Muhammadiyah Sidoarjo mengerahkan sedikitnya 100 petugas lengkap dengan tim medis dan ambulans dari seluruh rumah sakit di bawah naungan Muhammadiyah Jawa Timur. Untuk peserta dari luar daerah juga telah dipersiapkan lahan parkir yang luas dan dapat dipakai lebih dari 100 kendaraan besar dan kecil. Pengurus daerah Muhammadiyah Sidoarjo mengaku segala fasilitas yang dapat dinikmati ini gratis. Hal ini adalah sebagai bentuk persaudaraan dan toleransi yang terjalin baik selama ini. Kita punya tempat parkir kalau di komplek ini 110 bis dan kendaraan lain. Kemudian kalau tempat istirahat 2.000, sebenarnya lebih dari cukup, tapi kita sediakan 2.000 tempat istirahat untuk peserta, atraksi dan 55 toilet. Khusus untuk besok atau perayaan puncak Hari 1 Abad NU, pengurus daerah Muhammadiyah Sidoarjo telah menyiapkan 4.000 porsi bakso yang juga dapat dinikmati gratis bagi peserta. Tim Liputan CNN Indonesia. SMA Katolik di Sidoarjo menyediakan gedung-gedung sekolahnya untuk menginap para anggota Banser dari berbagai daerah yang akan mengikuti peringatan 1 Abad NU di Gor Sidoarjo. Tidak hanya tempat menginap, namun juga menyiapkan konsumsi gratis. Pemirsa, beginilah situasi di salah satu ruangan di SMP dan SMA Katolik Untung Suropati, Sidoarjo. Sejumlah tas milik para anggota Banser dan Ansor memenuhi ruangan aula. Ruangan ini disulap menjadi tempat menginap para anggota Banser dan Ansor. Pihak sekolah mempersilahkan panitia 1 Abad NU untuk memanfaatkan sebagian ruangannya untuk menginap. Pihak sekolah Katolik mengaku senang bisa berkontribusi dalam peringatan 1 Abad NU karena NU dinilai sebagai ormas Islam yang sangat menjaga toleransi antar umat beragama. Tidak hanya tempat menginap, namun pihak sekolah juga menyiapkan makanan gratis.
harus gerak. Oh temanku, lo harus gerak. Jika Tuhan mengizinkan, pasti menang. Ayo maju, ayo maju. Oh temanku, ayo maju. Jangan takut, jangan mundur. Oh temanku, ayo maju. Kalau Tuhan mengizinkan, pasti menang. Jangan kalah, oh temanku, jangan ragu. Paling tidak kita coba, oh temanku, ayo maju. Andai Tuhan mengizinkan, pasti menang.